Risa, jangan kabur. Jangan sampai tertangkap olehku. Arensi. Risa, kamu sudah hamil oleh pria lain. Masih saja sub suci di depanku. CIH berani memukulku. Lihat bagaimana aku memberimu pelajar. Perutku sakit sekali. Aku tidak mau melahirkan Di tempat terpencil begini, Siapa bisa menolongku? Setelah mendapat uang sayur hari ini, bisa panggil tabib untuk ayah. Ayah kemarin batuk darah. Penyakit TBC-nya makin parah, tidak bisa ditunda lagi. Kakak pengawal, sayur sudah diantar. Mohon tanya, siapa di antara kalian pengurus dapur kekaisaran? Salam, Raja Saza. Kak, apa Anda adalah pengurus dapur kekaisaran? Saya sudah pancar semuanya baru detik pagi ini masih sangat segar. Adipati menunggu Anda di kereta. Orang ini memiliki karisma yang luar biasa. Ternyata masih ada kereta kuda yang menjemput. Sepertinya orang penting. Untungnya tidak terjadi masalah. Aku kira Raja Saga benaran tidak menyukai wanita. Kenapa? Suka gadis petani ini? Hanya merasa itu hal yang baru. Banyak orang yang memperhatikan masalah pernikahanmu. Siang ini saja terlihat ke rumah Perdana Menteri untuk menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Puspa. Tapi sebenarnya ada banyak gadis bangsawan yang bersaing untuk menunjukkan diri di hadapanmu. Semua karena posisi istrimu masih kosong. Posisi istriku tidak bisa didapatkan orang-orang ini hanya dengan memperjuangkannya. Mohon tanya, di sana. Terima kasih. Kamu tahu dia mau kemana? Langsung kasih tahu arah. Biarin saja. Memangnya apa urusanku? Nona, kita tidak tunggu Raja Saza di pesta. Untuk apa datang kemari? Bodoh. Hari ini Raja Saza datang. Harus menemui Nyonya Puspa lebih dulu. Baru ke pesta. ini adalah satu-satunya jalan. Nanti aku pura-pura tidak sengaja menabraknya, kaki keselio, Dan jatuh ke dalam pelukannya. Nona memang pintar. SST, sepertinya ada orang datang. Aneh. Kenapa makin jalan makin tidak beres? Nona. Yang mulia. Kenapa bisa gadis desa seperti ini? Kamu baik-baik saja? Aku tidak sengaja. Tadi kamu yang tidak lihat jalan. Tangan kotor antar sayur berani menyentuhku. Dasar gadis desa rendahan. Siapa suruh kamu menabrakku? Siapa suruh kamu antar sayur? Siapa suruh kamu antar sayur? Siapa suruh kamu antar sayur? Antar sayur juga bisa sampai ke tempat ini. Menurutku, kamu tahu, hari ini banyak orang henteng ke kediaman kakak. Jadi mau menggoda pria, kan? Aku tidak tahu kondisi dalam. Aku cuma datang antar sayur. Jangan pura-pura. Aku paling benci orang dengan status rendahan sepertimu. Juga wanita rendahan yang halusinasi. Kalian hancurkan wajahnya. Iya. Raja Saza. Ternyata dia adalah Raja Saza. Yang mulia, Gadis desa ini memanfaatkan pesta, datang kemari menggoda pria. Hamba tahu Anda paling benci wanita penuh tipu daya dan karakter moral seperti ini. Jadi aku mewakili Anda, memberinya pelajaran.
Aku tidak menggoda orang. Aku cuma antar sayur dan salah jalan. Kamu putri dari keluarga mana? Sepertinya kamu sangat memahamiku. Apa Raja Saza menyukaiku? Kalau aku bisa jadi selir, rencanaku tidak sia-sia. Hamba Putri Menteri Keuangan Galih Bama. Ajaran Tuan Gali hebat juga. Raja Saza terlalu memuji. Putri hamba tidak hanya kasar dan tidak masuk akal, serta suka menghina. Tapi juga tanpa bukti ingin main hakim sendiri. Tuan Gali sendiri bawa pulang dan ajari. Atau aku cari orang gantikan kamu mengajarinya. Raja Saza Ampun, hamba pasti akan mengajari putriku. Kamu tunjukkan arah padanya. Baik. Akagayan, tidak masalah, kamu tidak suka yang di samping. Ini adalah gadis berbakat yang diasuh sendiri oleh Nyonya Puspa, terkenal di ibu kota. Bisa dibilang teman masa kecilmu. Bagaimana menurutmu? Cuma wanita vulgar yang tahu berpura-pura. Kamu sungguh pemilih. Beneran tidak tahu wanita seperti apa, baru bisa membuatmu tertarik. Kamu sudah 26 tahun masih belum menikah. Bibi sudah cemas. Tidak benar, arak ini diracuni. Sepertinya tonik yang nenek buat sudah bereaksi. Hari ini aku harus manfaatkan kesempatan. Dan jadi Putri Saza. Apa yang mulia suka lagu yang hamba mainkan? Baju yang mulia base. Hamba bantu Anda ganti baju hitam. Kamu berani merakuniku? Hamba tidak mengerti. Apa maksud yang mulia? Pergi. Kagian, ekspresimu mirip sekali. Apa kamu benaran kinaraikan? Omong kosong. Cepat carikan aku obat penawar. Gawat, kamu tunggu aku tamat sampai. Sekarang aku cari. Majikanmu Kinara, cepat cari tabib. Baik. Kembali, kamu tidak perlu pergi lagi. Mencari tabib, aku sudah temukan obat penawarnya. Dari depan pintu istana sampai kemari, dan buat keributan di halaman untuk menarik perhatian kakak. Kamu sudah memikirkan dengan cermat. Aku tidak mengerti ucapanmu. Aku masih ada urusan, pamit dulu. Jangan pura-pura lagi. Bukankah kamu mau menarik perhatian Kagian? Aku kasih kamu kesempatan. Aku tidak mengerti ucapanmu. Aku baru dapat uang sayur. Masih mau cari tabib untuk ayahku. Lepaskan aku. Bagus kalau kamu suka uang. Kalau kamu beneran berhasil, aku pasti kasih kamu uang. Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kagian tidak pernah tertarik pada wanita. Bibi sangat mencemaskan hal ini. Kalau aku pakai kesempatan ini bantu, dia langgar kencangnya. Aku cemas banget Cesa. Cepat lepaskan aku. Jangan pura-pura lagi. Yang mulia, Anda kenapa? Sudah ketiga kalinya. Apa kamu yang kasih obat? 3 kali apa? Aku cuma datang antar sayur. Segala hal ada batasnya. Jika 2 pertemuan sebelumnya denganku kebetulan. Kali ini, kamu bilang alasan apapun, aku tidak akan percaya.
Kamu berusaha keras naik keranjangku. Apa yang kamu mau? Langsung katakan. Nyonya Puspa ulang tahun, tamu banyak. Pemilik kios sayur tidak memiliki cukup sayur, jadi kenalkan aku untuk antar. Aku beneran cuma antar sayur. Aku cuma mau dapat uang sayur lebih banyak. Mau uang? Ini sudah cukup buat kamu hidup sejahtera. Tapi kalau kamu memikirkan hal lain. Siang hari pergi antar sayur, tengah malam baru pulang. Kamu habis keluyuran kemana? Ibu, sekarang dia sudah besar. Mungkin saja sudah ada pacar di luar. Jadi pergi mencarinya. Oh, Kamu omong kosong. Kamu berani membantah. Menurutku, kamu minta ditampar. Raisa. Ayah, aku di sini. Kenapa begitu malam baru pulang? Ayah cemas. Ayah, aku pergi jual sayur. Anda jangan cemas. Kepala pelayan memberiku uang lebih. Uang untuk membeli obatmu sudah cukup. Raisa. Ayah sudah jadi beban. Asal ayah hidup, aku tidak lelah. Jadi sialan, suruh kamu ke gunung. Ambil kayu bakar. Habis waktu begitu lama. Kamu sengaja biar aku tidak bisa makan ya? Ibu, dia bahkan bisa tiba-tiba hamil. Masih mengharapkan dia menuruti Anda. Aduh, gadis Asterix Allen. Belum menikah, sudah hamil anak haram. Sekarang bagus, semua orang desa sudah tahu. Ada wanita murahan di keluarga kita. Mau jual kamu dengan harga tinggi saja. Tidak bisa. Raisa, bukankah sudah bilang? Selama beberapa waktu ini jangan pergi keluar. Agar tidak dibicarakan orang desa. Satu orang penyakitan. Satu hamil. Dia tidak cari uang. Satu keluarga mau makan apa? Ayah. Raisa, aku tahu kamu anak baik. Pasti sudah diganggu di luar. Kamu kasih tahu ayah. Siapa orang itu? Ayah akan mencarinya. Walau harus bersujud sampai kepala pecah, harus buat dia menikahimu. Mau uang? Ini sudah cukup buat kamu hidup sejahtera. Tapi kalau kamu memikirkan hal lain, hati dengan nasib keluargamu. Ayah. Dia tidak akan menikahiku. Sendiri tidak tahu malu. Masih mengejar dan menempelnya. Dia tentu tidak mau. Hahaha. Hahaha. Ayah, tenang saja. Aku tidak menikah juga bisa menghidupimu dan anak. Adik, kamu mau apa? Kamu sudah hamil. Selain aku, siapa lagi yang mau menyentuhmu? Haha. Adik, kamu gila. Aku adik tirimu. Memangnya kenapa? Oh, bukan adik kandung. Lepaskan aku. Tolong. Teriak saja, lebih baik buat ayahmu yang penyakitan itu bangun. Fire trial lihat. Dan mati karena emosi. Jadi tidak perlu buang-buang uang. Beli obat untuknya.
Gadis sialan. Kamu kira bisa kabur? Anakku. Perutku sakit sekali. Tolong. Tolong. Berhenti. Adipati, ada gadis muda hampir melahirkan di sawah. Jangan ikut campur. Aku ada uang. Aku mohon tolong aku. Adipati, giok di tangan gadis desa ini. Sangat langka. Apa aku kekurangan uang? Cepat pergi. Ayo. Ya, berhenti. Adipati, kenapa kamu datang kemari? Cepat tolong dia. Baik. Kandungannya tidak stabil, mungkin mau melahirkan. Aku mengandung anaknya. Aku mohon padamu, bantu aku jaga anak ini. Kalau aku mati, aku mohon. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan mencarinya. Ini Ningsih. Jaga dia baik-baik. Baik. Kain. Usiamu juga sudah tidak muda lagi. Meski urusan pemerintahan penting, kamu juga harus memikirkan pernikahanmu. Ibunda, Anda harusnya tahu. Dulu aku bantu anak kakak dan naik tahta. Aku memilih jadi Raja Saza, karena ingin mendapatkan ketenangan. Aku tidak ingin rumahku jadi tidak tenang karena wanita. Tapi Kaisar sudah besar, kamu masih belum menikah. Apaan? Nenek Suri, Raja Saja, Adipati minta bertemu. Gawat, sudah besar. Masih panik begitu. Daifak, katakan pelan-pelan. Terjadi masalah besar. Bibi, anak kajian hampir lahir di sawah. Apa? Kamu omong kosong apa? Anak dari mana? 8 bulan lalu. Wanita yang menawarkan racun di pesta ulang tahun Nyonya Puspa. Tidak tahu kenapa terjatuh di sawah dengan perut besar. Seluruh tubuhnya penuh darah. Sekarang bagaimana kondisinya? Aku sudah bawa dia ke klinik di pinggir kota. Sekarang hidup matinya tidak jelas. Kamu bilang apa? Gadis itu sangat kasihan. Di perjalanan pulang, aku sudah selidiki. Ibu kandungnya meninggal saat dia masih kecil. Ayahnya sakit-sakitan. Kakak tiri penjudi. Ibu tirinya juga jahat. Dia menghidupi seluruh keluarga. Kagian, cepat lihat. Walau kamu tidak peduli padanya, kamu harus melindungi anak pertamamu. Henggol, siapkan kuda. Tiga kali. Apa kamu yang kasih obat? 3 kali apa? Aku cuma antar sayur. Nyonya Puspa ulang tahun. Tamu banyak, pemiliknya sayur tidak cukup sayur. Jadi kenalkan aku antar sayur. Aku benaran datang antar sayur. Aku cuma mau dapat uang sayur lebih banyak. Apa ucapannya benar? Apapun yang terjadi, tidak boleh terjadi apapun pada anak pertamaku. Ayo. Anakku. Anakku. Nona, anakmu baik-baik saja. Kamu mengalami pendarahan karena panik berlebihan. Tubuhmu juga lemah akibat kelelahan. Kamu harus benar-benar istirahat total. Agar janin di dalam kandunganmu aman. Bagus sekali. Dasar wanita murahan. Beraninya memukul anakku. Nona ini butuh istirahat total. Jangan sampai terkejut lagi. Adi. Dia menyentuhku. Memang kenapa kalau aku sentuh? Aku saja tidak keberatan kamu wanita bekas. Kamu malah pura-pura dengan... Kamu tidak tahu malu. Kalau bukan ayahmu yang penyakitan, putih keluarga jadi miskin. Aku mungkin sampai sekarang. Aku belum menikah. Wajar saja aku menyentuhmu. Uang untuk beli obat ayah, aku cari lagi. Aku tidak pernah menyentuh uang di rumah. Ini semua uangku. Kalau kamu mau, aku kasih.
Apa gunanya uang kecil ini? Kamu hamil di luar nikah. Merusak nama baikmu. Uang sedikit ini tidak cukup untuk melamar. Ayo, ikut aku, Bu. Kandungan Nona ini tidak stabil. Kalian cepat lepaskan dia. Kalau kamu masih ikut campur, aku juga akan menghukum. Tapi Nona ini benaran. Tidak bisa diganggu. Kalian cepat lepaskan dia. Siapa suruh kamu ikut campur? Barang ini mahal. Cukup untuk kamu melamar. Ayah anak ini yang memberikannya padaku. Dia bilang, cukup untuk membuatku hidup enak selama sisa hidupku. Asal kamu mau melepaskanku, aku kasih kamu. Gadis sialan, ternyata kamu dayang menyembunyikan barang berharga. Sebuah giok jelek. Bisa membuatmu hidup enak selama sisa hidupmu. Kenapa kamu tidak bilang, ayah anak haram ini adalah raja saja? Sebuah giok jelek saja sudah bisa membodohimu. Pantas saja kamu dibuang setelah ditiduri. Ibu, jangan banyak omong dengannya. Sudah ditiduri orang lain. Kenapa aku tidak bisa? Bawa dia pulang, aku akan mengurung dan mengajarinya. Ayo. Lepaskan aku. Uang dan giok sudah kuberikan. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Siapa bilang aku ambil? Uang dan giok akan melepaskanmu. Uang dan giok, aku mau semuanya. Gadis sialan beraninya menggigitku. Tidak mau pulang. Kalau begitu, aku akan menidurimu di sini. Haha, lihat kamu nantinya. Masih berani kabur atau tidak? Lepaskan aku sedang hamil. Memangnya kenapa kalau sedang hamil? Katanya seks dengan ibu hamil rasanya beda. Hari ini aku akan coba. Lepaskan aku. Cepat hentikan. Kenapa kalian bisa? Perlukan seorang wanita seperti ini? Jangan melawan Raisa. Pria yang sudah membuatmu hamil tidak menginginkanmu. Bersama denganku, kita selamanya jadi satu keluarga. Haha. Adi, kamu tidak takut karma? Cepat hentikan. Karma. Ayah anak di perutmu tidak menginginkanmu. Apa Tuhan masih mengurusimu? Kamu wanita tidak tahu malu dan sudah kehilangan kehormatan. Anakku menginginkanmu. Itu keberuntunganmu. Benar. Siapa yang bisa menolongku? Mungkin. Ini memang nasibku. Nona, jangan. Cepat. Cepat. Tangkap semuanya. Cepat. Jangan bergerak. Diam. Aduh, pukul orang. Jangan sentuh aku. Jangan takut. Kamu dan anakmu akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kamu. Dulu aku tidak memberimu obat. Kamu harus percaya padaku. Lain semua lepaskan. Kami sekeluarga masih mengandalkan Raisa untuk hidup. Aku tidak setuju. Kalian siapapun jangan harap bisa membawanya. Kalian sekeluarga mengandalkan dia hidupi kalian? Bukankah kamu juga sama? Sudah membuatnya hamil, tidak memberinya uang. Tidak ada bedanya dengan kamu. Iya. Siai. Bukannya kamu juga memandang rendah dia, jadi pergi setelah menidurinya? Buat apa pura-pura jadi orang baik? Biarkan dia bicara. Bukannya kamu lihat dia mudah ditindas? Jadi tidak memberikan sepeser uangku. Jangan bilang dia mengandung anakmu. Kamu ke rumah bordil saja harus mengeluarkan banyak uang selama 8 bulan kehamilannya. Saat ambil air, petik dan jual sayur.
Kenapa aku tidak melihatmu muncul menolongnya? Haha. Selama hamil 8 bulan, dia berjuang menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak membawa Giok mencariku. Di mana hati nurani kalian? Membiarkan dia yang lagi hamil, bertani dan mencari uang menghidupi keluarga. Raisa adalah keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Benar, walau kamu mau membawanya, harus kasih uang. Karena kedua tangannya tidak dipakai bekerja. Buat apa mempertahankannya? Very certified. Baik. Kalian lepaskan aku. Raisa adalah milikku. Aduh, jangan pukul anak. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia merebut orang dari kami? Identitasnya tidak pantas diketahui oleh orang seperti kalian. Jangan sok. Kalau majikanmu memang orang penting, apa akan menghamilinya dan tidak kasih uang? Bukannya kalian juga mau cari keuntungan? Aku kasih tahu, Raisa adalah pohon tuang kamu. Aku akan laporkan kalian ke pihak berwenang. Menjual wanita baik-baik. Aku tidak percaya. Di dunia ini sudah tidak ada hukum. Hukum? Ucapan majikan kami adalah hukum. Neng. Raisa, anggap kamu beruntung. Asal kamu masih di ibu kota, utang ini akan kutagih beserta bunganya. Yang mulia, gadis ini pendarahan parah sampai bajunya basah. Apa di kediaman ada baju gadis muda untuk dia ganti? Ambil pakaian dalamku untuk dipakai. Yang mulia, tidak boleh. Tubuh yang mulia begitu berharga. Pakaian pribadimu, mana bisa terkena darah kotor? Amble. Baik. Yang mulia, tabib istana sudah dipanggil. Suruh mereka semua masuk. Aku tidak izinkan terjadi sesuatu Pada dia dan anaknya. Baik. Cepat. Yang mulia, Yang mulia, gadis itu pendarahan parah. Tidak bersih. Tidak baik membiarkannya tidur di ranjang Anda. Anda jangan lihat lagi di sini. Tidak apa-apa, tapi periksa nadinya. Baik. cepat beri nona ini aku punktur. Aku cuma kasih kalian beberapa menit. Aku cuma mau jawaban. Yang mulia, anak ini untuk sementara bisa dipertahankan. Tapi gadis ini kekurangan darah dan energi. Tidak tahu apa bisa bertahan sampai persalinan. Ke gudang dan ambil lingsi ribuan tahun. Yang mulia, itu anugerah dari Ibu Sri. Hanya ada satu di seluruh dunia. Aku cuma mau dia baik-baik saja. Katanya, Raja Saza memanggil semua tabib istana demi satu wanita. Tidak tahu putri dari keluarga mana bisa menarik perhatian Raja Saza. Tidak boleh sembarangan bicara. Raja Saza tidak tertarik pada wanita. Benar, wanita itu juga hamil. Hal ini sudah tersebar kemana-mana. Sepertinya kediaman Raja Saza akan segera ada nyonya rumah. Hari itu jelas-jelas nenek kasih Raja Saza obat demi aku. Kenapa jadi menguntungkan gadis desa murahan? Nenek dan Nenek Suri adalah sahabat sejak masih muda. Akhirnya bulan ini setuju menjodohkanku dan Yang Mulia. Gadis sialan itu, rendahan dan murahan. Kenapa dia bisa mengandung anak Raja Saza? Kenapa? Fania, jaga ucapanmu. Nenek. Walau gadis itu hamil, Raja Saza tidak mungkin menikahinya. Posisi istri Raja Saza pada akhirnya akan jadi milikmu.
Sebagai calon putri Saza, kamu harus tunjukkan kamu murah hati, baru cari kesempatan untuk mengurus gadis murahan itu. Aku paham. Sekarang aku akan mengunjungi kediaman Raja Saza, sekalian memberi pelajaran gadis sialan itu, agar dia paham statusnya. Tanpa ini? Apa aku masih bermimpi? Kamu tidak bermimpi. Kamu tidur di ranjang yang mulia. Jangan bergerak sembarangan. 8 bulan lalu. Aku benaran antar sayur. Aku dibohongi orang masuk ke kamarmu. Aku benaran tidak memberimu obat. Aku tidak ungkit kejadian lalu. Berarti tidak mempermasalahkan. Jadi kamu lebih baik jangan main trik apapun denganku. Aku benar tidak melakukannya. Nona Raisa, yang mulia akan menepati ucapannya. Kamu tidak perlu mencemaskan hal ini. Baju ini. Di rumah Tidak ada godik dan kolaya. Darahmu sudah membasahi baju. Baju ini milik yang mulia. Kamu mengandung anakku. Asal kamu tidak melakukan trik. Jangankan satu baju. Apa yang kamu mau, akan kuberikan. Benarkah? Ya. Ayahku, biarkan aku masuk. Aku bawa suplemen, khusus datang mengunjungi Nona Raisa. Tubuh Nona Raisa belum sembuh. Yang mulia sudah bilang. Bulan lalu, Nenek Suri dan nenekku sudah menetapkan pernikahan kami. Aku bukan orang luar. Lebih baik kalian pahami situasinya. Walau budak itu hamil, juga tidak mungkin jadi selir. Walau dia diterima oleh Raja Saza, Kuma akan jadi selai. Dan lagi di kediaman raja belum ada nyonya rumah. Mana mungkin. Biarkan gadis desa lahirkan anak pertama. Kendangan ini harus digagalkan. Paeyu. Hamba mengerti. Kalian berdua. Sudah lihat? Biayu adalah pengasuh Raja Saza. Dia mengerti sopan santun. Aku mengunjungi gadis desa itu, kasih dia muka. Kamu cuma pelayan berani memukulku? Kamu mengganggu istirahat Nona Raisa. Cepat antar Nona Fania. Baik. Kamu, lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Kamu dan gadis desa itu. Tunggu saja. Walau Raisa memberiku obat dan tidur denganku, tetap saja dia milikku. Orang luar tidak berhak banyak bicara. Buka mulutmu. Aku sendiri saja. Di kediaman raja belum ada nyonya rumah. Mana mungkin biarkan gadis desa dahai melahirkan anak pertama. Kandungan ini harus digagurkan. Itu dibuat dari lingsi ribuan tahun. Sangat langka. Aku tidak sengaja. Aku bisa membayarmu tiap tahun. Aku akan cari uang untuk menggantimu. Kamu saja berani naik ke ranjangku. Sekarang malah takut. Cuma semangkuk obat, aku belum semiskin itu, sampai tidak bisa hidupi wanita dan anak sendiri. Bayo. Pakai bahan yang tersisa butir semangkuk lagi. Baik. Kedua tangannya begitu kecil. Ternyata bisa melakukan semua pekerjaan berat di rumah. Asal dia tidak serakah. Bukannya tidak mungkin aku memenuhi keinginannya untuk hidup mewah. Dia adalah Raja Saza, sangat terhormat. Aku tidak memohon dia jatuh cinta padaku. Asal dia bersedia memanggil tabib istana mengobati ayah. Tidak peduli apa yang terjadi padaku, itu sepadan.
Aku mau meminta anugerah pada Yang Mulia. Bawa masuk. Apa yang harusnya kamu terima, pasti kuberikan. Yang Mulia, aku tidak mau uangmu. Raisa, kalau kamu mengandung anak, berdasarkan statusmu, bisa tinggal di sini sudah sebuah anugerah. Jadi posisi istriku. Hadapun kamu harapkan, juga. Ayahku. Raja Saza yang digambarkan susitan tanpa nafsu sepertinya tidak sepenuhnya menjauhi wanita. Buat apa kamu datang kemari? Nenek Suri bilang mau bertemu Raisa. Suruh kamu bawa dia ke pesta ulang tahun setengah bulan lagi. Aku sudah tahu. Khmer, mari sebentar. Bagaimana menurutmu? Apanya bagaimana? Raisa. Bagaimana dia menurutmu? Dulu aku melihatnya. Sudah tahu kamu pasti suka. Sekarang wanita dan anak sudah ada. Senang tidak? Kenzo, kamu cerewet sekali. Kamu masih pura-pura. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa biarkan dia pakai baju dalammu. Dan biarkan dia tidur di kamarmu. Kalau tidak, tinggal di kediamanmu. Aku tidak berani. Raisa, kamu adalah wanita pertama kakak sepupuku. Kamu harus menghargai hal ini. Pergi. Aku pergi. Hahaha. Raja Saza terlihat murah hati, tapi sedikit kebaikan pun tidak bersedia kasih. Aku harus tunggu dia senang. Baru memohon agar dia mengobati ayah. Gadis ini memiliki wajah polos dan lugu. Mudah membuat orang sayang padanya. Sayangnya, pikirannya tidak tulus. Yang diinginkan terlalu banyak. Nenek, ayah, hari ini aku merasa sangat malu. Semua salah gadis murahan dari desa itu. Gadis murahan dari desa mana? Dia berani memanfaatkan saat Raja Saza tidak di rumah. Membuat malu putriku. Jangan khawatir. Ini pemberian dari almarhum Kaisar kepada kakekmu ketika beliau gugur di negara. Katanya, ini dapat mengabulkan satu permintaan dari keluarga Caka di pesta ulang tahun setengah bulan lagi. Aku akan mengajukan permintaan di hadapan Nenek Suri agar kamu menikah dengan Raja Saza. Baiklah. Nantinya, I'm sorry, I can't assist with that request. Gadis desa itu. Aduh, Hari. Pai Eu, aku bukan anak kecil yang tidak bisa berjalan. Bagaimana mungkin kamu tidak membuatku cemas? Anda dan anak di perut Anda sangat terhormat. Jika sesuatu terjadi padamu, Yang Mulia akan menyalahkanku. Faeu. Saya tidak selama itu. Bulan lalu, aku dengan perut besar masih bisa memikul 2 keranjang sayur untuk dijual. Apa? Kamu sendirian. Dengan perut besar. Bawa 2 keranjang sayur untuk dijual? Tak pernah dia lewatkan. Kesempatan untuk tampak menyedihkan. Aku ingin melihat. Kata menyedihkan ini. Yang bisa dia ucapkan. Ayah, aku bisa membawa 2 keranjang. Masih bisa membantu Bei Ayu bekerja. Dari kecil aku sudah kerja. Sangat kuat. Apakah dia tidak berniat untuk mengeluh? Sekarang Anda adalah kekasih Raja Saza, Yang Mulia. Tidak akan biarkan Anda menderita. Yang Mulia cuma terlihat baik hati. Aku mau minta dia panggil tabib obati ayah. Malah tidak memberiku kesempatan untuk mengatakannya. Apa aku? Lebih menakutkan dari ibu dan saudara tirinya. Begitu menyebut aku, senyumnya langsung hilang. Risa. Salam, Yang Mulia. Tiap hari ekspresi Yang Mulia selalu seperti ini. Tidak tahu sedang senang atau tidak. Aku cuma mau memintanya mengobati ayah. Apa sesulit itu? Gadis ini selalu memandangku dengan tatapan memelas. Sepertinya tidak mendapat posisi putri saja. Rasanya tidak nyaman sampai mau mati. Sudahlah, biarkan saja sedikit licik. Di kediaman raja ini selain dia. Tidak akan ada wanita lain lagi.
Salam Nyonya Risa. Kalian sedang apa? Cepat berdiri. Raja Saza menyayangi Anda. Jadi memberikan pengecualian, menyiapkan tandu untuk Anda di istana. Aku mengerti. Kalian cepat berdiri. Jangan berlutut lagi. Cepat berdiri. Terima kasih Nyonya Raisa. Rumor bilang Nyonya Raisa sangat licik. Melakukan trik naik keranjang yang mulia, tapi beberapa hari berinteraksi dengannya, malah merasa dia berbeda dengan rumor. Kenapa gadis murahan itu juga masuk ke istana? Nenek, Anda harus membantuku. Kasih dia pelajaran. Tenang saja. Gadis desa yang cuma bisa naik keranjang, berani naik tandu di istana. Mewah sekali. Apa, kamu tahu tidak setiap selir bisa naik tandu? Cepat turun. Aku baru pertama masuk ke istana. Lebih baik jangan cari ribut dengannya. Pesta ulang tahun lebih penting. Tidak boleh sampai telat. Apa aku suruh kamu papa dia? Hentikan, kenapa kamu sembarangan memukul orang? Sekarang aku memukulnya. Setelah aku menikah dengan Raja Saza, aku akan memukulmu. Tetap saja harus menunggu. Kamu menikah dengan Raja Saza. Kamu berani menyindirku? Yang Nyonya Raisa kandung adalah keturunan Kerajaan. Majikan lagi bicara. Apa kamu yang budak berhak bicara? Pergi. Walau aku budak, Siapa yang Raja Saza suruh aku layani? dia adalah majikan di kediaman raja. Gadis murahan ini belum ada status. Kamu sudah mengakuinya sebagai majikan. Kamu kira dia hamil? Bisa andalkan anak dapat status? Budik sialan, aku kasih tahu. Setelah aku menikah dengan Raja Saza, anak yang dia lahirkan akan diasuh di bawah namaku. Nyonya Raisa, jangan dengar dia. Siapa yang mengasuh anak Anda? Hanya yang mulia bisa putuskan. Aku mengerti. Pai Ayu, ayo kita pergi. Nyonya, Anda baik-baik saja? Pai Ayu, Risa, kamu menyandang keturunan keluarga kerajaan. Aku tidak bisa memukulmu. Apa aku tidak memukul pelayanmu? Kalian keterlaluan. Keterlaluan? Lalu kenapa? Kalian menindas orang dengan kekuasaan. Tidak takut Nenek Suri tahu? Takut? Yang harusnya takut adalah kamu. Nenekku dan Nenek Suri adalah sahabat sejak masih muda. Hari ini khusus mengundang kami untuk menghadiri pesta ulang tahun. Berbeda dengan kalian yang mencari perhatian. Nenek Suri paling benci penjilat seperti kalian yang menggelapkan segala cara. Kalian mengaku diri terhormat, tapi menindas orang dengan kekuasaan. Hati kalian gelap dan busuk. Kalian tidak semulia itu. Pintar bicara. Kamu kira aku tidak berani memukulmu? Hentikan. Hentikan. Kamu baik-baik saja. Perutmu tidak terluka, kan? Aku tidak apa-apa, tapi BAI terluka. BAyu, sakit tidak? Asal anak di kandunganmu baik-baik saja. Hamba tidak apa-apa. Nyonya Puspa, kenapa melakukan ini? Kenapa Adipati begitu panik? Aku cuma membantu yang mulia mengajari dua budak. Yang tidak tahu apapun. Raisa adalah wanita Raja Saza, bukan bodik. Kalian baru saja menerima tidak berhak mengajarinya. Adipati. Kalau Nyonya Puspa sampai melukai Raisa, tidak bisa ditutupi atau diselesaikan dengan dalih mengajari. Hari ini memandang Adipati. Tidak permasalahkan dengan kalian. Fania, ayo kita pergi. Pai Ayu, kamu baik-baik saja? Tidak boleh sampai terjadi sesuatu pada anak di perut Nyonya Raisa. Hamba tidak apa-apa. Beayu terluka, tidak bisa datang ke pesta ulang tahun. Kamu ikut aku masuk ke dalam. Ayo. Kamu ini masih perhatian seperti saat kecil. Bibi, Raisa sudah datang.
Kalian sedang urus pemerintahan dengan kaisar. Sebentar lagi tiba. Mendekatlah. Bayar aku lihat dengan saksima. Seorang gadis desa rendahan. Jangan kira hamil keturunan keluarga kerajaan. Sudah bisa naik status. Nenek Suri tidak mudah dipermainkan. Ini gadis desa yang mengandung anak Raja Saza. Memang cukup cantik. Sayangnya licik. Nanti Nenek Suri pasti menatapnya dengan sinis. Raja Saza paling benci dengan intrik wanita. Meski dia dengan tidak bermoral naik keranjang Raja Saza juga tidak akan jatuh cinta padanya. Benar, tidak lihat Raja Saza tidak menemaninya. Istana mementingkan tata krama. Riza, apa kamu tidak bisa? Etiquette istana? Hamba Riza memberi salam pada Nenek Suri. Riza, sebelum masuk istana tidak belajar etiquette. Ayam liar memang ayam liar. Masuk istana juga tidak bisa jadi Phoenix. Etiket dasar saja tidak bisa. Lihat caranya berlutut. Sial sekali. Tampar. Baik. Gadis desa memang tidak berpendidikan. Kamu lihat ekspresi Nenek Suri, dia akan segera kena sial. Menurutku, kalian yang tidak berpendidikan. Nona Raisa mengandung keturunan keluarga Kerajaan. Kalian tidak berhak mengomentarinya. Kalian para gadis tidak mempelajari etiket dengan benar. Kelak tidak perlu masuk istana lagi. By Dewey, enter mereka keluar istana. Baik. Para Nona. Silakan. Kamu ini sudah hamil hampir 9 bulan. Mengapa kurus sekali? Bagaimana Gian menghidupimu? Nenek Suri. Anda tidak marah padaku? Untuk apa aku menyalahkanmu? Ku dengar hidupmu keras sejak kecil. Baru pertama kali kamu masuk istana. Tak apa jika belum paham aturan istana. Setelah melahirkan dan jadi lebih gemuk, baru belajar dengan BI Dewi. Juga belum terlambat. Aku kira sudah terbiasa menghadapi segala hal. Tidak disangka bisa mendapatkan kasih sayang orang tua. Di istana. Kamu lagi hamil dan hampir melahirkan jadi ibu. Tidak boleh menangis. Aku tidak menangis. Aku kelak akan jadi ibu yang baik. Baik. Sedang mengobrol apa? Ramah sekali. Salam, Putri Agung. Semua bilang Nona Raisa sangat beruntung bersama Raja Saza. Tidak perlu cemas tentang hidup mewah lagi. Kamu lihat bahan pakaian yang dia pakai. Sama denganmu. Raisa adalah gadis dari desa. Tidak mengerti tata krama istana. Tadi saat beri salam pada Nenek Suri membuatnya jadi tertawaan. Tidak memberi Anda salam. Anda jangan menyalahkan. Kamu tidak mengerti tata krama. Masih tidak minta ampun pada Putri Agung? Kamu tahu dia tidak tahu semua ini. Masih sengaja banyak omong di depannya. Kenapa? Mau pamer kemampuanmu? Putri, aku tidak tahu. Apa salahnya ucapanku? Kamu pikir aku gadis kasar yang tidak tahu apa-apa? Munafik. Kamu pikir aku tidak bisa membedakan? Ini tidak sesuai aturan. Lebih baik aku. Aku adalah aturan.
Menonton pertunjukan sambil duduk lebih nyaman. Kayan dan Nara. Memang saudara kandung. Sama Kijang. Bahkan menghukum orang saja. Akan menuangkan teh dan membiarkan orang menonton. Siapapun yang menyinggung dua saudara ini. Sangat tragis. Putri salah paham. Aku tak berniat jahat. Bukankah kamu ingin mengingatkanku bahwa pakaian yang aku dan Raisa pakai sama melanggar aturan? Kamu ingin menggunakan tanganku untuk menghukumnya. Putri Agung, Nenek Suri, Nona Raisa masih tanpa status. Sudah memakai bahan yang sama dengan Putri Agung. Memang melanggar aturan. Fania juga berniat baik mengingatkan. Oh, tapi bahan pakaian ini, aku yang berikan kepada Kak Gayan agar dia membuat pakaian untuk Raisa. Kenapa? Nyonya Puspa keberatan? Kalian meremehkan rakyat biasa. Aku malah merasa Raisa cukup baik. Kak Gian bersedia menyayanginya. Kalian tidak menghormati Raisa, berarti tidak menghormati keluarga kerajaan. Duduk. Pertunjukan belum selesai. Vania, lain kali ingat kasih salam pada kakak iparku, Raisa. Dia tidak bisa, tidak masalah. Kamu tidak bisa. Nenek. Raisa cuma gadis desa. Mana pantas kamu panggil dia kakak ipar? Raisa bukan hanya wanita satu-satunya kakakku. Dia juga mengandung keturunan kakakku. Orang berjasa bagi keluarga kerajaan. Aku memang menyukai Raisa. Kamu yang orang luar tidak berhak mengkritik. Ini anugerah dari mendiang kaisar. Katanya bisa memakai plakat ini untuk mengabulkan permintaan keluarga Caka. Hari ini aku datang memohon pernikahan untuk cucuku, Fania. Ku dengar keluarga Caka suka cari nama baik palsu dan sangat sombong. Aku sangka ternyata benar-benar tidak tahu malu. Beraninya menggunakan hal basi seperti ini untuk mencoba mengatur pernikahan kakakku. Bukannya bercermin, lihat dirimu pantas atau tidak. Tidak berani berharap posisi istri sah, tapi Fania dengan gelar gadis berbakatnya pasti bisa menjadi selir. Tidak bisa. Keinginan yang ayahanda janjikan semasa hidupnya. Biar Nyonya Puspa sendiri yang menagihnya pada ayahanda setelah meninggal nanti. Tanya, kita sudah bersahabat puluhan tahun. Apa kamu tidak bisa memenuhi keinginanku satu-satunya? Aduh, kamu juga tahu masalah Kian dan Nara. Aku tidak bisa ambil keputusan. Nantinya, kamu dan Fania jangan sering-sering ke istana agar tidak membuat mereka marah. Nyonya Puspa, ada masalah apa lagi? Kalau tidak ada, silakan. Ayo. Kali ini keluarga Caka sudah sangat malu. Bersumpah nikahi Raja Saza, tapi ditolak. Kelak di seluruh ibu kota. Siapa yang berani menikahi Fania? Benar. Sudah lihat? Kelak kalau ada yang menindasmu, serang balik seperti ini. Jangan seperti di taman. Cuma diam saja ditindas orang. Kenapa kamu bisa tahu? Dia menghalangiku di taman. Istana adalah rumah kami, tentu saja tahu. Selain itu, aku tidak salah memberimu bahan ini. Buat kamu jadi sangat lucu, seleraku memang bagus. Lihat saja. Jangan mencubitnya. Nanti ada bekas. Kamu masih bisa menyayangi orang lain? Sepertinya matahari akan terbit dari barat. Kamu sudah bisa menyayangi orang? Matahari mau terbit dari barat. Nara. Kalian kakak beradik sama saja. Tidak mudah bergaul. Tidak ada yang sepertiku. Bibi. Kalau Anda memang merasa Tadi Kak Nara keterlaluan. pasti sudah menghalanginya. Kamu cuma mau pakai sifat jelek Kak Nara. Bantu kakak ipar lampiaskan kekesalan. Kenzo, jaga pikiranmu. Aku mengerti. Tadi sudah membuatmu terkejut ya? Kali ini kita memberi pelajaran. Jadi, nanti tidak ada yang berani menindasmu lagi. Diperlakukan kasar oleh Rina selama belasan tahun, tidak disangka. Suatu hari, ada begitu banyak orang yang memperhatikanku. Aduh, aku hampir lupa. Aku sudah menyiapkan banyak barang untukmu. Pelayan.
Aku tidak apa yang kamu suka. Jadi aku siapkan lebih banyak. Kamu pilih sendiri. Mutiara Laut Selatan dariku. Nanti kamu butuh mahkota dan pasangkan. Pasti sangat bagus. Yang ini dariku. Aku sudah lihat gudang kagian. Tidak ada barang yang bisa dipakai wanita. Cuma ada beberapa suplemen. Beberapa waktu lagi sudah habis kamu pakai. Ternyata begini rasanya, diperhatikan orang. Nah, terima kasih. Kehangatan yang harusnya jadi milikmu, sudah menghangatkanku juga. Terima kasih. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis. Aku merasa senang. Kenapa aku menangis? Jelas-jelas harusnya senang. Kagian masih sama seperti saat kecil. Tidak masuk akal. Tidak membiarkanku menyentuhnya. Tapi kamu sendiri suka menyentuhnya. Siapa suruh dia milikku? Raisa. Kamu mengandung anak Gian. Kamu adalah orang berjasa. Selain semua ini, Kamu mau minta apa lagi? Hari ini, asalkan kamu bilang, aku akan kabulkan. Katakan saja, kalau kamu tidak hamil, ibunda hampir mengira kakakku menyukai sesama jenis. Benar apapun boleh? Katakan saja. Ibunda sudah berjanji padamu. Pasti akan mengabulkannya. Raisa sangat beruntung. Kesempatan begitu bagus. Pasti akan meminta menikah dengan Raja Saza. Jadi istrinya. Dia berusaha keras memberi obat dan tidur dengan Raja Saza. Pasti untuk saat ini. Penampilannya yang begitu lemah. Takutnya terpisah dariku tidak bisa hidup baik. Asal dia bilang, aku akan boite penjikualian dan angkat jadi selir. Katakan. Aku akan bilang. Eminencia. Mohon Nenek Suri. Tolong, ayahku. Ayahku sakit TBC sepanjang tahun batuk darah. Tabib di luar tidak bisa mengobatinya. Aku mohon Nenek Suri, suruh tabib istana mengobati ayahku. Hah? Kenapa dia tidak mau posisi Putri Saza? Risa, kamu cuma memohon ini? Ada lagi. Baik. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Kamu pikir baik-baik dulu baru bilang. Aku mohon pada Nenek Suri, hari ini setelah aku keluar dari istana, segera jemput ayahku, agar tabib bisa mengobati ayahku. Aduh. Cuma ini? Cuma ini, tidak ada lagi. Risa? Yang mulia, tadi Anda bilang, kamu akan berikan apapun yang kuminta. Banyak orang melihat, kamu tidak boleh ingkar janji. Kamu jangan menakutinya lagi. Risa, mengobati ayahmu adalah hal kecil. Kamu tidak menginginkan yang lain? Benar, misalnya, status, posisi dan yang lainnya. Yang mulia tenang saja. Aku tahu statusku rendah, tidak berani meminta status dan posisi. Aku cuma mohon yang mulia bisa mengobati ayahku. Aku tidak mau yang lain. Tidak mau status dan posisi? Setelah anak lahir, diasuh di bawah nama istri sah. Kamu berada di sisiku. Sebagai pelayan. Kamu tidak masalah? Asal yang mulia bersedia mengobati ayahku. Aku bersedia jadi apapun. Kesempatan cuma ada sekali. Lebih baik kamu pikir baik-baik. Jangan cubit lagi. Kamu sudah cubit sampai wajahnya merah. Kalian setuju? permintaan kecilmu ini, Tentu saja kami setuju. Raisa. Nanti kamu mau, apapun, bisa bilang padaku. Aku akan berikan. Terima kasih, Nenek Suri. Dulu,
Gian yang pilih-pilih orang. Hari ini akhirnya dibalas orang lain. Dia biasanya sangat sombong. Sudah waktunya ada yang memberinya pelajaran. Raisa Sangkat Luku bisa membuatnya tidak berkutik. Karma Gian sudah tiba. Raisa memang tokoh yang kejam. Pantas bisa memegang Gyoka Gian. Bersabar 8 bulan tidak mencarinya. Wanita memang merepotkan. Cepatlah. Yang mulia, kapan aku bisa menjemput ayahku? Bisa mengobati ayahmu? Sudah membuatmu begitu senang. Ayah, tidak ada hal yang lebih membahagiakan. Besok baru bicarakan lagi. Bayau, jaga dia. Baik. Neonia. Kenapa Yang Mulia marah? Bukannya ekspresi. Yang mulia selalu menakutkan seperti ini. Tidak marah. Aku yang membesarkan Yang Mulia. Aku paling memahami Yang Mulia. Ekspresinya saat marah seperti ini. Oh, hari ini apa yang terjadi di istana Nenek Suri? Hal bagus. Nenek Suri dan Yang Mulia setuju mengobati ayahku. Oh, begitu. Oh ya, sifat Yang Mulia memang agak aneh. Nyonya Risa jangan takut. Biasanya Yang Mulia marah juga tidak akan lama. Kamu tulis saja Yang Mulia. Dia tidak akan marah lagi. Indonesia. Yang mulia, Hari. Kenapa lari begitu cepat? Aku ada di rumah. Bukannya tidak bisa melihatku. Apa hari ini aku bisa menjemput ayahku? Dulu pikirannya macam-macam. Sekarang justru jadi lebih polos. kalau yang mulia tidak ada waktu, aku bisa pergi sendiri. Tidak mau aku temani. Apa kamu ingin Sadewa yang menemanimu? Nyonya Risa jangan takut. Biasanya, Yang Mulia marah tidak akan lama. Kamu turuti Yang Mulia, dia tidak akan marah lagi. Baik, Kalau begitu merepotkan Sadewa, terima kasih Yang Mulia. baik. Kalau begitu merepotkan Sadewa. Terima kasih Yang Mulia. Huff. Baik. Risa, aku mau lihat berapa lama lagi kamu bisa berpura-pura. Yang Mulia sudah bilang, agar kamu mengantarku menjemput ayah. Karena dia sudah memilihmu. Kamu temani dia. Baik. Terima kasih. Kamu benaran menemaninya? Ke Mary. Lalu, bagaimana aku pulang? Menurutmu? Kalau begitu biar Bayu yang menemaniku. Terima kasih, Yang Mulia. Yang mulia, Amy. Lebih baik memang tidak ada aku di matamu dan tidak menginginkan jadi istriku. Risa, kamu jangan memohon padaku. Para paman, makanan sudah siap. Kenapa diam saja? Cepat tuangkan arak. Para paman, tanganku terluka. Kelak mohon bantuan dari kalian. Itu hal yang mudah. Ayo minum. Kamu? Aduh. Bawa Sail. Raisa sudah kabur. Pekerjaan kecil ini harus kamu yang lakukan. Para paman, baby. Kalau bertemu Raisa, ingat bilang padaku. Kali ini aku tidak akan mengampuninya. Tidak bisa. Raisa sudah hidup menderita. Kalian tidak po mensilakinya lagi. Dia tidak pulang menghidupi keluarga. Kamu yang menghidupi keluarga. Lakukan hal sederhana saja sulit. Kemarin suruh kamu memetik sayur. Malah terjatuh. Bawa Sail. Pokoknya kalian tidak bisa menindasnya. Dia sendiri yang begitu murahan. Masih takut ditindas orang lain? Orang kaya itu cuma menganggapnya sebagai mainan. Sepeser pun tidak kasih. Langsung membawanya pergi. Raisa bukan wanita murahan. Kalian tidak bisa mengatainya seperti itu, Hardy.
Putri yang kamu besarkan, hamil di luar nikah dan kabur dengan pria lain. Tidak boleh dibicarakan. Benar. Sudah jadi wanita murahan, masih ingin jadi wanita terhormat. Lucu sekali. Raisa sejak kecil tidak ada ibu. Dia penurut dan pengertian. Dia yang menghidupi keluarga ini. Walau dia berbuat salah, dia juga tidak ada pilihan. Apa aku yang salah? Aku menikah lagi denganmu, Yan Pekundang. Apa aku dan Adi pernah hidup bahagia? Raisa menderita. Itu karena dia pantas mendapatkannya. Eish. Hati-hati perutmu, Eminesia. Aku... Katakan saja yang mau kamu katakan. Yang mulia, kalau Anda mau menemani Nyonya Raisa, sekarang pergi masih sempat. Aku mau. Nyonya Raisa yang mau. Dia pasti mau, happy, merasa malu. Tidak enak hati bilang. Aku malas berdebat dengannya. Yang mulia mau kemana? Jemput dia. Raisa memang murahan. Jangan kira sudah bersama orang kaya, sudah merasa sukses. Cepat lambat. Setelah bosan dimainkan, akan dibuang. Kali ini menangkapnya. Aku pasti akan mematahkan kakinya. Tak biarkan kalian memperlakukannya begitu. Baik, aku tidak memukulnya. Jadi cuma bisa memukulmu. Kamu mau apa? Kamu. Aduh. Ayah. Raisa, kamu masih berani pulang? Raisa, kamu masih berani pulang? Ayah. Raisa, kamu masih berani pulang? Kamu masih berani pulang? Ayah. Aku tidak merasa bersalah. Kenapa tidak berani pulang? Kalian menyiksa ayahku seperti ini. Tidak takut karma? Sebelumnya selingkuhanmu sudah memutuskan saraf tanganku. Membuatku sekarang masih tidak bisa sembuh. Kali ini, aku harus membunuhmu. Itu karena niatmu buruk. Kamu pantas mendapatkannya. Neke, lihat gadis ini. Memakai barang mewah, perhiasan yang dipakai pasti sangat berharga. Awas. Bukan. Memang barang berharga. Hahaha, Reza. Kali ini kamu sendiri yang masuk perangkap. Kalian. Lepaskan Reza. Gadis sialan. Berikan. Kalian lepaskan Raisa. Lepaskan aku. Orang kaya. Sebelumnya biarkan kamu kabur. Kali ini, aku akan buat kamu bayar berkali-kali lipat. Nyonya sangat berharga. Tidak bisa kalian celakai. Hahaha. Berharga? CIH. Bukankah dia sudah dibuat hamil oleh pria liar? Nyonya mengandung keturunan kaisar. Hahaha, apa? Keturunan kaisar? Kenapa kamu tidak bilang dia istri Raja Saza? Dan memang wanita Raja Saza. Kalian berani melukainya, yang mulia tidak akan mengampuni kalian. Hahaha. Risa, setelah kamu kawin lari dengan pria liar, jadi tidak tahu malu. Bahkan berani berbohong. Seperti ini, membuat malu keluarga Dipta. Hahaha. Kamu juga pantas jadi wanita Raja Saza? Aku pantas atau tidak? Tidak perlu menjelaskan pada kalian. Aku pulang untuk menjemput ayah. Berhenti. Aku sudah izinkan kalian pergi. Harapmu. Hari ini harus kasih pelajaran pada gadis ini. Hari ini kalian bantu aku tangkap dia. Dia memiliki banyak benda berharga. Semua dapat bagian. Hahaha. Baik. Mau apa? Kalian mau apa? Mau apa? Awas. Bye. Berapa lama lagi sampai? Tidak jauh lagi. Desa di depan sana. Hadiah yang Ayu bawa sudah disiapkan dengan baik. Yang mulia tenang saja. Kami tahu Anda menghargai Nyonya Raisa. Hadiah yang disiapkan sangat banyak. Kalau yang mulia merasa tidak cukup, nanti bisa ditambahkan lagi. Pasti akan membuat ayah Nyonya puas. Lepaskan dia. Nenek tua sialan, beraninya mendorongku. Nenek tua sialan, beraninya mendorongku. Aku hajar kamu. Bye. Kalian berani melukai keturunan Kaisar dan Nyonya Raisa. Yang mulia tidak akan mengampuni kalian. CIH, dari tadi yang mulia. Sudah kubiarkan pergi, masih tidak menghargai. Pukul dia.
Baik. Nyonya, jangan takut. Yang mulia sudah datang. Mereka Pasti akan menyesal. BAU. Hah, hah, hah. Aku menyesal? Nenek tua, kamu lihat sendiri. Apa dirimu masih ada nyawa? Hidup sampai besok. Hentikan. Bukankah kalian mau uang? Aku kasih kalian semua. Aduh. Gadis sialan ini ternyata memiliki banyak barang bagus. Adik, yang kalian benci adalah aku. Biarkan BI Ayu pergi. boleh. Aku harus memeriksa. Apa tubuhmu masih ada barang berharga lain? Semua uangku sudah kuberikan pada kalian. Kamu cuma bicara. Aku mana bisa percaya. Bagaimana kalau begini? Kamu buka bajumu. Biar aku periksa. Kalau tidak ada, aku lepaskan kamu. Aku berdebah kamu. Batua, aku suruh kamu bicara. Lepaskan ayahku. Kalau begitu, kamu sifat lagi. Sifat lepas. Jangan Hahaha. Cepat. Kalau kamu sejak awal patuh begini, bukankah beres? Jangan berhenti. Adi, kamu baik-baik saja. Adi, kamu bukan hanya tidak bisa melukaiku lagi, juga tidak bisa menindas orang lain lagi. Raisa, kamu menghancurkan masa depan anakku. Aku bunuh kamu. Aduh. Yang mulia. Yang mulia. Jangan takut. Kalian berani menyentuh Putri Saza. Cari mati. Aku memakai ginseng ribuan tahun untuk mempertahankan hidupku. Siapa yang berani lawan kalian? Siapa kamu sebenarnya? Buka mata kalian dan lihat dengan baik. Benar-benar Raja Saza. Benar-benar Raja Saza. Gawat, kita sudah tamat. Raisa wanita itu. Mana mungkin adalah Putri Saza. Yang mulia, ampun. Semua perbuatan Adi, juga Rina, tidak. Saat kalian membagi uang denganku, kalian tidak bicara seperti ini. Yang mulia, sebelumnya kami tidak tahu. Dia adalah orang Anda. Kalau kami tahu sejak awal, bukan menyentuhnya. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Bunuh semuanya. Biar mereka seumur hidup tidak muncul lagi di depan Raisa. Baik. Ampun yang mulia. Ampun yang mulia. Yang mulia. Sudah paham salahku. Miras beracun dan pisau. Kalian pilihlah salah satu. Semua salah ibuku. Semua salah ibuku. Kamu tangguhlah aku. Nek, mengapa kamu bicara begitu? Ibu melakukan ini karena tidak tahan melihatmu menderita. Karena kalian enggan memutuskan. Aku bantu kamu memutuskan. Cepat. Yang mulia, nailnya tidak apa. Kuma gak terjet. Bagaimana ayahku? Bagaimana BI Ayu? Putri tenang saja. Ayah Anda dan BI Ayu ada dalam bahaya. Sekarang sedang istirahat di ruang tamu. Aku akan carikan rumah lain untuknya. Tiap hari akan ada tabib yang memeriksanya. Aku berjanji. Dia akan baik-baik saja. Kenapa? Takut? Tidak. Karena aku percaya Yang Mulia pasti akan menolongku.
Walau tahu status kami berbeda bagai langit dan bumi. Tapi harapan yang harusnya tidak ada, tetap saja muncul. Gawat, Risa. Kamu jadi serakah. Nyonya Raisa sangat hebat. Seorang gadis desa memakai kehamilannya bisa menjemput keluarganya. Tinggal di kediaman Raja. Baru ini namanya satu orang mencapai kesuksesan. Seluruh keluarga ikut menikmati kemuliaan. Kalau kita, mana berani kasih Raja Saza obat dan tidur dengannya? Ayah. Ayah, obatnya sudah dingin. Kenapa belum diminum? Risa, ayah mau bicara denganmu. Aku suruh pelayan hangatkan lagi. Kamu benaran anggap dirimu Nyonya rumah kediaman raja. Kamu harus sadar. Apa ayah tidak pernah mengajarimu? Lebih baik menjadi istri orang miskin daripada menjadi istri orang kaya. Kenapa kamu tidak menghargai diri sendiri? Memberi Raja Saza obat dan tidur dengannya? Aku tidak memberi obat pada Raja Saza. Semuanya tidak sengaja. Walau ayah percaya padamu, apa yang mulia percaya padamu? Iya. Ini bisa buat kamu hidup enak selama sisa hidupmu. Tapi kalau kamu menginginkan hal lain, hati-hati dengan nyawa keluargamu. Kamu mengandung anakku. Asal kamu tidak bermain trik, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Tempat seperti kediaman Raja Saza ini tidak bisa kita jangkau. Apa kamu pernah memikirkan nantinya setelah Yang Mulia menikah? Bagaimana kamu akan menempatkan diri? Aku belum pernah memikirkannya. Yang Raja Saza pedulikan adalah keturunan keluarga kerajaan, dan bukannya kamu. Ayah, lebih bersedia kamu tidak menikah seumur hidup, daripada melihat kamu seumur hidup dibicarakan orang dari belakang. Hei. Salam, Nyonya Risa. Kalian tidak perlu seperti ini. Kalian cepat berdiri. Kenapa kamu tidak menghalanginya? Ini ruang kerja Yang Mulia. Yang Mulia sudah bilang, sekai Nyonya rumah kediaman Raja. Nyonya Raisa bisa masuk ke ruangan manapun. Kamu juga tahu, dengan status kakak ipar, tidak bisa menikah dengan paling banter, juga hanya jadi seorang selir. Juga hanya jadi seorang selir. Lalu kenapa? Lebih baik segera memutuskan daripada sekadar tahu. Kakak ipar sebentar lagi akan melahirkan. Kamu tidak mungkin punya anak pertama baru menikah, kan? Tidak bisa. Aku tanya padamu. Putri Heseri akan tiba tanggal 5. Kaisar baru 10 tahun. Belum bisa menikah. Putri Heseri cuma bisa menikah denganmu. Siapa bilang Putri Heseri cuma bisa menikah denganku? Kamu begitu menghargai Putri Heseri. Kamu saja yang menikahinya. Rumahku selalu tenang. Tidak suka banyak orang. Sudah cukup. Cari alasan saja. Menurutku, kamu tidak tega pada kakak ipar. Bagaimana Nyonya? Nyonya cuma terkejut. Tidak perlu cemas. Raisa masih muda dan lugu. Aku benaran tidak bisa tenang. Menurutku, kelak kalau Yang Mulia menikah, Nyonya Risa melahirkan anaknya, pasti akan diasuh di bawah nama istri sah. Nantinya, apa Nyonya Raisa bisa menerimanya? Pai Ayu, kamu harus percaya. Yang Mulia tidak akan mengecewakan wanita yang melahirkan keturunan untuknya. Ayah benar. Aku yang terlalu serakah. Gawat.
Kediaman ini terlalu besar. Aku tersesat. Aku ada di mana? Kamu ada di neraka. Ambil uang ini dan pergi dari sini. Cukup untuk buat kau hidup enak di sisa hidupmu. Kamu yang sudah mencelakaiku. Sekarang seluruh kota sudah tahu. Kamu wanita murahan. Juga jangan harap bisa hidup enak. Reza, di sini adalah gudang kayu terbengkalai di kediaman Raja Saza. Kamu tinggal saja di sini beberapa hari. Tempat apa ini? Apa ada orang? Perutku sakit sekali. Aku sepertinya mau melahirkan. Perutku sakit sekali. Gawat. Aku sepertinya mau melahirkan. Apa ada orang? Tolong aku. Aku mau melahirkan. Aduh. Kemana Nyonya? Pengawal bilang Nyonya datang kemari. Apa tidak masuk? Apa terjadi sesuatu? Cepat cari. Sakit sekali. Tolong aku. Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah cari ke semua tempat, tapi tidak ketemu. Kerahkan seluruh pengawal kerajaan. Walau harus membongkar seluruh kediaman raja, harus temukan Raisa. Baik. Aku juga ikut cari. Jangan tinggalkan aku. Tidak bisa. Tidak bisa ulur waktu lagi. Aku tidak boleh takut. Reza, tidak boleh takut. Harus bertahan. Reza. Cepat panggil bidan dan tabib istana. Baik. Risa, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan terjadi sesuatu padamu. Putri Salza, kerahkan tenaga. Kerahkan tenaga. Kerahkan tenaga. Putri Salza. Putri Salza, kerahkan tenaga. Kerahkan tenaga Putri Salza.
Yang mulia, wanita melahirkan itu kotor dan tidak beruntung. Lebih baik Anda keluar dulu. Di sini cukup kami saja. Aku tidak peduli dengan semua ini. Gawat, posisi janin abnormal. Nyonya mengalami persalinan sulit. Tidak apa-apa. Yang mulia, Nyonya Raisa takutnya tidak bisa bertahan. Tolong Yang Mulia beri petunjuk. Selamatkan ibu atau bayi. Selamatkan bayi, selamatkan ibu. Selamatkan ibu. Aku cuma mau Raisa. Baik-baik saja. Hamba mengerti. Bertahanlah. Aku tahu kamu kesakitan. Tapi aku percaya kamu pasti bisa bertahan. Kerahkan tenaga, Putri Saza. Kerahkan tenaga, bertahanlah. Putri Saza, kerahkan tenaga. Putri Saza, kerahkan tenaga. Kerahkan tenaga. Semua akan baik-baik saja. Putri Saza, kerahkan tenaga, bertahanlah. Gawat Gian, kamu menemani wanita melahirkan. Kamu benar-benar habis kali ini. Putri Saza, kerahkan tenaga. Kerahkan tenaga. Kerahkan tenaga. Nyonya, kerahkan tenaga. Bertahanlah. Kerahkan tenaga sebentar lagi. Kerahkan tenaga. Sebentar lagi. Kerahkan tenaga. Bertahanlah, Raisa. Sudah lahir. Sudah lahir. Anak laki-laki. Selamat Raja Saza. Nyonya Raisa dan anaknya selamat. Ibu dan anak selamat. Yang mulia, lihatlah anak ini. Aku masih ada hal penting yang harus dilakukan. Aku mengurung gadis murahan itu. Beberapa hari di gudang kayu, tidak makan dan minum. Bahkan buang air juga harus di dalam gudang kayu. Saat ditemukan orang, pasti sangat kotor, sangat memalukan. Yang mulia, kenapa kamu datang malam begini? Vania, kamu harusnya tahu, aku bukan orang yang mudah dihadapi. Oh. Ayo, lepaskan aku. Yang mulia. Ayah. Nek, tolong aku. Yang mulia mau apa? Kalian harusnya bersyukur. Raisa dan anaknya baik-baik saja. Kalau tidak, Vania, sekarang sudah mati. Aku sudah tahu salah, Yang Mulia. Aku tidak mau mencelakai nyawa Raisa. Aku cuma mau menghukumnya. Aku mohon ampuni aku, Yang Mulia. Bawa pergi. Yang mulia. Ayah nenek, tolong aku. Nenek, tolong aku. Vania. Yang mulia. Tolong aku. Nenek, Vania. Ayah. Ayah. Dikurung beberapa hari di gudang kayu. Buang air kecil dan besar dilakukan di dalam. Kamu jadi bau begini. Kali ini keluarga kita. Jadi tertawaan seluruh ibu kota. Supaya tidak ada masalah lagi di masa depan. Yang Mulia tidak izinkan kamu pulang ke rumah. Kami akan mengirimmu ke kuil Kizu untuk meditasi. Tidak boleh lagi pulang ke ibu kota. di atas gunung tandus? Saya ada apa-apa. Aku tidak mau ke atas gunung. Ayah. Semua karena kamu keras kepala dan membuat marah Raja Saza. Buah pahit hanya bisa kamu makan sendiri. Ayah. Bagaimana kondisinya? Sudah sadar, sedang minum sup ayam ginseng. Putri Agung sudah datang dan sedang menemaninya mengobrol. Bagaimana pembuatan baju pengantin? Para penjual sedang bekerja keras. Tidak sampai sebulan pasti selesai. Bukannya tidak mau menikahi Putri Heseri? Untuk siapa menyiapkan baju pengantin? Apa untuk kakak ipar? Di rumahku. Tidak akan ada wanita kedua. Dia jadi selir atau istri sah. Apa ada bedanya? Terus saja keras kepala. Jelas-jelas kamu menyukainya.
Raisa B.I. Ayu adalah pengasuh kakakku. Dia melihat kakakku tumbuh besar. Tidak disangka. Dia sudah memberikan B.I. Ayu padamu. Sepertinya sejak kamu masuk kemari, dia sudah bertekad. Pai Ayu, kamu belum sembuh. Kenapa datang kemari? Aku tidak tenang orang lain melayanimu. Juga tidak tahu bisa melayanimu berapa lama lagi. Aku mau menemanimu. Pai Ayu. Kamu kenapa? Katanya Yang Mulia sedang siapkan baju pengantin. Takutnya sebentar lagi mau menikah. Baju pengantin sudah disiapkan. Cepat sekali. Tuan Putri juga tahu hal ini? Ya, cuma tidak sangka dia bisa begitu buru-buru. Gian, pria cemberut ini, di permukaan terlihat tenang, di belakang diam-diam menyiapkan baju pengantin. Nanti aku harus mentertawakannya. Tidak disangka hari ini datang begitu cepat. Posisi yang bukan milikku. Harus aku serahkan. Seandainya anak ini anak perempuan, tapi dia anak laki-laki. Setelah Raja Saza menikah, takutnya tidak akan bisa aku asuh. Nayonya, apa mau peluk anak? Tidak, kalau sering menggendong. Aku tidak akan rela. Tidak rela apa? Kamu melewati gerbang neraka Dengan segala hayat melahirkan anak yang jelek. untuk kakakku? Kamu katakan pada kakakku apa yang kamu mau. Dia akan berikan semuanya. Sedang bicara apa? Ramai sekali. Sedang membicarakanmu. Raisa sudah melahirkan anak untukmu. Kamu harus mengabulkan satu permintaan Raisa. Boleh. Kali ini jangan buru-buru. Pikirkan baik-baik, baru katakan pada kakakku apa yang kamu mau. Kamu pikir baik-baik. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. 10 bulan lalu, aku benaran tidak memberimu obat. Buat apa mengatakan semua ini? Aku tidak peduli. Dengan kejadian dulu. Aku mengerti. Dia masih tidak percaya padaku. Katakan, apa yang kamu mau? Aku mau pergi. Kamu bilang apa? 10 bulan lalu. Tidak peduli yang mulia percaya atau tidak. Cuma kecelakaan. Aku tahu statusku rendah. Tidak berani mengharapkan yang lain. Aku cuma mau semua kembali ke jalurnya. Dia mau menikah. Aku juga tidak mau seumur hidupku terkurung di kamar ini. Menjadi cerita yang memberi yang mulia. Obat dan tidur dengannya. Aku harus bangun dari mimpi. Raisa. Kak, bicara baik-baik. Kamu membuatnya kesakitan. Hanya dengan membuatmu sakit, baru bisa membuatmu sadar. Apa kamu tahu yang kamu katakan? Aku tahu. Baik. Aku kabulkan keinginan. Kamu jangan pergi. Bicara baik-baik, bukankah kamu sudah siapkan semuanya? Raisa, apa kamu benaran tidak menyukai kakakku? Pai Ayu. Kelak kamu harus jaga diri baik-baik. Aku pergi. Nayonya. Luisa. Ini jalan yang harus kita. Rakyat saja. Ayah, aku sudah mengerti. Ayo kita pergi. Ini Ningsih. Kakak ipar sudah pergi, kamu tidak mau halangi? Aku sudah cukup menoleransinya. Kalau dia mau memanipulasiku dengan pergi atau tetap tinggal. Dia sudah salah, jangan sok jual mahal lagi. Kalau dia benaran pergi, kamu menyesal sudah terlambat. Mana mungkin dia bahkan tindakan membeli obat dan naik ranjangku bisa dia lakukan. Bukankah demi saat ini? Orang keras kepala tidak akan bernasib baik. Yang mulia, Nyonya Puspa minta bertemu. Tidak. Nyonya Puspa bilang, ada rahasia yang pasti Anda mau tahu. Berhubungan dengan Nyonya Raisa. Bawa dia masuk.
Hamba menghadap yang mulia. Langsung saja ke intinya. Aku tidak ada waktu untuk basa-basi denganmu. Hamba mau pakai rahasia ini. Untuk pertukaran. Mohon yang mulia izinkan Fania tinggalkan Uilkizu dan kembali ke ibu kota. Kamu kira dirimu berhak tawar-menawar denganku? Obat perangsang di pesta ulang tahun. Aku yang memberi yang mulia. Kamu bilang apa? Fania sejak kecil menyukai yang ini. Demi mendekatkan Anda dan Fania. Jadi menggunakan cara terakhir ini. Hamba tahu Sao. Benaran bukan Raisa yang kasih Bob. Selama ini dia dipaksa. Dia selama ini dipaksa. 3 kali. Apa kamu yang kasih obat? 3 kali, apa? Aku cuma antar obat. Segala hal ada batasnya. Jika 2 pertemuan sebelumnya denganku kebetulan. Kali ini, kamu bilang apapun, aku tidak akan percaya. Aku tidak ungkit kejadian lalu. Berarti tidak bermasalah. Jadi, kamu lebih baik jangan main trik dengannya. Gawat. Orang keras kepala jarang bernasib baik. Catat. Napier, cepat kejar. Di mana Risa? Nyonya sudah pergi. Risa, maaf. Tunggu aku. Yo, begitu berat. Kamu angkat sendiri. Eminensia. Aku sudah terbiasa. 2 keranjang juga bisa kupikul. Ini uang sayur beberapa hari ini, juga uang muka beberapa hari ke depan. Kualitas sayurmu paling bagus. Kelak akan mencarimu. Terima kasih, Pak. Apa pernah melihat orang ini? Kenapa mirip dengan Raisa, tapi dandanannya tidak mirip? Apa ini istri Anda? Benar. Berarti bukan Raisa, pasti hanya mirip saja. Tidak pernah lihat. Kalian cari ke tempat lain saja. Ayah, aku sudah pulang. Aku juga beli 1/2 kilogram daging. Risa, Ayah, kamu di rumah kenapa mengabaikanku? bukan hanya ada aku. Yang mulia? Kenapa kamu datang? Raisa. Maaf. Putri, setelah derita, datang bahagia. Minum begitu banyak. Dia senang jadi tidak bisa dihalangi. Dia mabuk begini. Bisa malam pertama? Ada tahu. Tadinya mau mengerjai pengantin. Sekarang tidak bisa. Sudahlah, ayo kita pergi. Raisa, aku serahkan dia padamu. Aku akan menjaganya. Kamu tidak mabuk? Hari ini hari bahagia. Mereka terlalu berisi. Tidak enak hati mengusir mereka. Kamu pura-pura mabuk? Aku sudah tahu, dia bukan tipe orang jujur yang mudah mabuk dan licik sekali.